Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Katarina Vimeta dengan NPM 235105104, program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, teman-teman, kali ini aku akan ngebahas materi mengenai rencana audit dan program audit. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Nah, apa sih audit itu? Jadi audit adalah proses sistematis untuk mengevaluasi bukti-bukti terkait suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau sistem. Nah, itu guna menentukan kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terus audit juga bisa dikatakan program audit adalah rencana terstruktur yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti auditor dalam melaksanakan audit. Gitu. Terus ada pun beberapa tujuan audit nih. Yang pertama, memastikan kewajaran terhadap keuangan, terhadap laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menilai efektivitas pengendalian internal. Yang keempat, mendeteksi kecurangan atau fraud dan kesalahan atau errors. Nah, Adapun beberapa jenis-jenis audit. Yang pertama itu audit keuangan, yaitu mengevaluasi laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi. Yang kedua, audit operasional, yaitu menilai efisiensi dan efektivitas operasi. Yang ketiga, audit kepatuhan, yaitu memeriksa kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang keempat, audit sistem informasi, yaitu mengevaluasi sistem teknologi informasi. Dan yang kelima, audit forensik, yaitu menyelidiki kecurangan atau penyimpangan. Nah, adapun beberapa tahapan audit. Yang pertama itu perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Yang kedua, memahami bisnis klien dan lingkungannya. Yang ketiga, menilai resiko audit, seperti resiko bawaan, pengendalian, dan deteksi. Yang terakhir, menyusun program audit. Nah, adapun pelaksanaan tahapan audit yang kedua yaitu pelaksanaan audit atau field work, yaitu pengumpulan bukti audit melalui inspeksi, yaitu pemeriksaan dokumen. Yang kedua ada observasi, yaitu mengamati proses. Yang ketiga ada konfirmasi, yaitu meminta verifikasi dari pihak ketiga. Yang keempat wawancara, yaitu diskusi dengan manajemen. Dan yang kelima analisis atau membandingkan data dengan standar gitu. Nah, yang ketiga pelaporan audit, yaitu menyusun temuan audit, terus memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga menerbitkan laporan audit, yaitu bisa opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat. Nah, selanjutnya ada program audit. Audit adalah panduan rinci yang berisi program audit yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Nah, komponen program audit itu yang pertama tujuan audit, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga prosedur audit, yang keempat tim audit, yang kelima jadwal audit, dan yang keenam dokumentasi. Nah, tujuan audit itu apa sih yang ingin kita capai? Terus kalau ruang lingkup itu area yang ingin diaudit itu bisa keuangan, bisa operasional, bisa teknologi informasinya. Nah, yang ketiga kalau prosedur audit itu langkah-langkah pengujian atau analisis ataupun substantifnya. Terus tim audit itu waktu pelaksanaannya itu mau kapan? Lalu jadwal audit itu jadwalnya kita menentukan kapan sih mau kita melakukan audit, dan yang terakhir dokumentasi itu bukti audit yang ingin dikumpulkan, dokumen-dokumennya gitu. Nah, adapun standar audit, yaitu ada standar internasional atau ISA, International Standard on Audit oleh IASB. Terus yang kedua standar nasional atau SPAP, Standar Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Dan yang ketiga standar pemerintah, Government Audit Standard atau Yellow Book oleh US.
Nah, ada pun beberapa nih tantangan dalam proses audit. Yang pertama itu keterbatasan bukti karena tidak semua informasi tersedia. Yang kedua, kecurangan atau fraud, yaitu manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, perubahan regulasi, yaitu standar yang terus berkembang. Karena kan kita pasti ada kemajuan kan, jadi pasti standarnya itu bakal berkembang dan berubah-ubah terus. Dan yang terakhir, teknologi, yaitu audit sistem digital atau blockchain, AI, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, audit adalah proses kritis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Titik program audit membantu auditor dalam melaksanakan tugas secara sistematis dan terukur. Pemahaman dalam mendalam tentang standar teknik dan standar audit diperlukan untuk menghasilkan laporan yang andal. Nah, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh drop pertanyaannya di kolom komentar YouTube ya. Ikut aja informasi dari aku. Makasih teman-teman. Bye-bye. Semoga bermanfaat.